istiqomah. Karena kadang semangat 3-4 hari, tapi setelah 3-4 hari berlalu justru semangat saya malah hilang. Jadi pertanyaan saya pada kali ini, apa amalan agar kita bisa istiqomah melakukan sebuah ibadah? Terima kasih. Ya, baik sekali ya pertanyaannya ya, karena memang sangat kita perlukan ya, karena melihat kepada keterbatasan waktu yang kita miliki. Sedangkan unsur utama keberhasilan dan kesuksesan seseorang itu dalam bidang apapun ya, itu adalah istiqomah. Sehingga jangankan di dalam masalah dan urusan dunia, masalah wilayah saja ya, itu sampai ditentukan itu dengan istiqomah, bukan dengan karomah gitu. Sehingga kemudian ada sebuah makalah yang mengatakan al-istiqomah khairun min alaf karamah gitu. Jadi satu istiqomah yang ditunjukkan itu lebih membuktikan bahwasanya dia seorang wali daripada 1000 karamah yang ditunjukkan oleh dia tapi dia tidak istiqomah gitu. Sedangkan istiqomah itu menjadi permasalahan utama. Kenapa? Karena permasalahan utama daripada setiap manusia itu adalah istiqomah. Sehingga Allah Ta'ala firman Al-Quran, wa allau istaqamu la asqainakum ma'an ghadaqa. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Jadi bukan cuma hanya mengatakan rabbuna Allah, tapi harus istiqomah. Jadi istiqomah ini yang menjadi masalah. Loh, kenapa kok jadi masalah setiap manusia? Bagaimana tidak masalah? Karena setiap manusia itu harus bermasalah. Kenapa bermasalah? Karena Allah menciptakan 4 musuhnya itu, yaitu iblis, hawa, nafsu, dan dunia. Dan itulah yang menjadikan seorang itu bermasalah dengan istiqomahnya. Dan untuk itulah kita itu diperintahkan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kemudian di dalam ayat lain sebutkan juga Allah Ta'ala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Tidak harus melawan, itu harus. Melawan itu apa? Untuk beristiqomah. Melawan nafsunya untuk beristiqomah, melawan setannya untuk beristiqomah, melawan cinta dunianya untuk beristiqomah. Jadi istiqomah itu adalah sesuatu yang paling mahal. Oleh karenanya, bagaimana cara kita istiqomah? Syarat utama istiqomah itu adalah kita harus tahu orientasinya. Orientasi daripada pekerjaan yang kita inginkan istiqomah itu apa? Gitu. Kalau kita nggak tahu orientasinya, nggak bakal istiqomah. Tapi kalau kita tahu orientasinya, jelas orientasinya, maka pasti kita akan melaksanakannya. Jadi mohon maaf, saya punya karangan sekitar 26 karangan, tapi semua karangan itu saya tulis dalam waktu sebulan. Kenapa? Karena saya mempunyai pikiran dan punya kebiasaan seperti itu. Jadi sebulan harus selesai. Bahkan yang bantu kami, jadi Ustadz Hanif dan sebagainya, saya ultimatum dia. Jadi harus selesai. Tanggal ini harus selesai. Anda sudah begitu nulis, mulai nulis, itu sudah Anda kasih tahu sama yang mengedit, kasih tahu kepada yang mencetak, kasih tahu kepada yang membantu untuk penulisan dan sebagainya, itu sudah Anda kasih tahu. Tanggal segini harus naik cetak. Nah, kenapa? Karena untuk mengejar supaya istiqomah itu nggak kendor. Gitu. Jadi apa yang harus kita lakukan ketika kita menulis kitab? Pertama kali yang harus kita lakukan itu adalah saya sendiri tulis covernya dulu. Jadi lihat apa judulnya. Setelah kita dapat judulnya, kita bikin covernya. Kenapa? Cover itu adalah motivator buat kita. Ini belum ada kerangkanya, belum ada substansinya, belum ada daftar isinya dan sebagainya, belum ada referensinya gitu. Tapi cukup ada dan saya letakkan di komputer saya, sehingga saya duduk di kantor langsung kelihatan itu cover itu. Sehingga kapan kita sudah mulai, sudah siap, langsung di saat itulah kemudian kita istiqomah. Jadi kadang-kadang kalau sudah waktunya pengeditan, itu 10 hari terakhir, itu kadang-kadang saya tidur itu sampai jam 2 malam, jam 3 malam gitu. Sambil saya ngedit, sampai saya tidur, kalau tidur gitu. Sampai malam itu biasanya gitu. Kenapa? Mengejar batas. Jadi seorang itu yang sukses itu, yang berhasil itu ya seperti itu. Termasuk ketika kami, mohon maaf, alhamdulillah tahdits sampai nikmah. Waktu saya meraih gelar doktor, alhamdulillah cuma dalam jangka waktu atau tempo 3 tahun. Dan itu pun dengan predikat cum laude. Kenapa? Karena saya tidak pernah nggak hadir. Saya nggak pernah absen. Saya hadir terus. Saya mengejar target. Dan 3 tahun selesai. Kenapa? Saya nggak akan bawa waktu. Saya sibuk dengan dakwah. Sehingga 3 tahun itu saya maksimalkan. Saya habiskan. Jadi sudah di planning semuanya. Sabtu, Minggu, dan juga Jumat itu kami tidak mengisinya untuk dakwah. Jadi kami hindarkan dan sebagainya, dan kami fokus untuk menyelesaikan. Kenapa? Ini adalah senjata dakwah. Orientasinya jelas. Orientasinya udah kuat.
Orientasi saya sesuatu yang pasti. Nah, sama seperti contohnya dalam kehidupan yang sederhana begini saja gitu. Kita kebelet ya. Nah, kebelet mau kencing ya atau BAB ya. Masalahnya kita di pondok pesantren atau di tempat umum. Nah, biasanya apa? Ngantri kan? Nah, kalau seumpama kita itu yang punya rasa kebelet itu ngantri ya. Kita ngantri, oh lama banget sih ngantrinya gitu. Sudah 10 menit belum masuk juga, kira-kira masih mau ngantri nggak gitu? Nah, itu pertanyaannya gitu. Nah, karena orientasinya jelas dia mau ngantri tetap dia. Apalagi udah setengah jam, masa saya nggak mau nunggu? Nah, ya, bodoh dong kalau saya nggak menunggu gitu. Kalau saya kemudian kembali lagi, gitu. Nah, orientasinya jelas gitu. Nah, jadi orientasi itu harus dibenarkan. Gitu. Jadi untuk apa kita berbuat? Misinya itu apa, tujuannya itu apa, itu harus jelas. Nah, dengan begitu maka kita akan istiqomah gitu loh. Nah, jadi kenapa sahabat Nabi itu istiqomah? Karena mereka itu jelas orientasinya. Kenapa para aulia itu istiqomah? Karena mereka itu jelas. Apa yang dicari itu jelas. Nah, untuk mencari kejelasan sesuatu itu ya harus ada ilmunya. Ilmunya di mana? Ilmunya itu di pengajian-pengajian para ulama ini. Tanya kepada para ulama, para pakarnya. Itu yang pertama, orientasinya harus jelas. Yang kedua, kita harus mempunyai lingkungan yang sama mendukung. Nah, mohon maaf, nggak ada tahadus sampai lima lagi nih, Beb. Alhamdulillah. Nah, jadi kami waktu kami di Madinah itu, alhamdulillah kami menghafalkan hafalan-hafalan yang diwajibkan itu dalam waktu 6 bulan, dari mulai zubatnya, alfiyahnya, jawharatul tauhidnya, rohabiyahnya, semuanya. Sehingga kami itu mengulang-ulang hafalan kami ya, itu dengan gigihnya sampai 200 pertama itu untuk menghafal itu diulang setiap malam. 200 pertama itu. Nah, tambah lagi berarti 200 yang akhir. Nah, udah itu ngulang dari awal itu setiap minggu. Nah, jadi malam Jumat itu malam panjang memang buat kita ya, tapi malam panjang buat anak itu untuk mengulangi hafalan khusus. Nah, sehingga saya baca Alfiyah dan Zubat itu rata-rata 1 jam seperempat nggak pakai megang kitab, nggak pakai berhenti, langsung terus gitu. Tapi subhanallah begitu pulang ke Indonesia kumpul sama murid-murid yang malas-malas ini, sama mereka-mereka yang nggak ada saingan dan nggak bersaing dengan kita, akhirnya mulai saat itu sampai sekarang saya nggak pernah ngulang lagi. Nah, ini satu contoh. Jadi lingkungan itu sangat pengaruh. Jadi orientasi jelas, kemudian lingkungan itu harus pilih-pilih. Makanya Nabi SAW mengatakan anil mar'i la tasal. Al-mar'u ala dini khalili gitu loh. Jadi seseorang itu tergantung kepada agama saja yang sama menentukan dunia dan akhiratnya itu tergantung pada lingkungannya, apalagi urusan dunia gitu loh. Jadi mungkin seperti itu jawabannya.